Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian selawat beringkang salam terlebih pula kita ucapkan untuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, yang terhormat Dr. Nur Haziza MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai perkembangan emosional anak usia dini, usia 3-6 tahun, dan mempublikasikannya. Di sini saya beranggotakan saya sendiri, Syifa Kamila Febriadi dengan NIM 2402-2063. Lalu ada teman-teman saya, Siti Aisyah dengan NIM 2402-2164. Lalu ada Mesya Aprilia Husna dengan NIM 2402-2144. Lalu ada Amelia Syafitri dengan NIM 2402-2129. Lalu ada Sadia Salsabila Sibuan dengan NIM 2402-2036. Lalu ada Nur Hafiza Khairi dengan NIM 2402-2152. Lalu ada Ricci Fardela dengan NIM 2402-2187. Hakikat perkembangan emosi anak adalah proses belajar dan pertumbuhan kemampuan anak untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresi emosi secara tepat dalam interaksi sosialnya. Perkembangan ini melibatkan kemampuan anak dalam menyesuaikan diri dengan keadaan, perasaan saat berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sekitar, baik itu orang tua, teman sebaya, maupun orang dewasa. Perkembangan emosi anak tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui tahap-tahapan yang sistematis. Perkembangan emosi suatu proses perubahan emosi yang terjadi pada masa ke masa yang berlanjut sepanjang hidup dan ditandai dengan ekspresi atau perubahan-perubahan yang muncul. Perkembangan emosi menurut Strouf adalah progres perkembangan yang terjalin dalam kemajuan dan perkembangan sosial. Perkembangan emosi akan berjalan berdampingan dengan perkembangan sosial seseorang. Emosi pada manusia akan muncul secara otomatis ketika manusia merasakan hal tertentu atau berada di beberapa situasi. Menurut Gunarasa, emosi merupakan suatu penyesuaian organis yang timbul secara otomatis pada situasi tertentu. Selanjutnya, materi kedua mengenai perilaku emosi anak usia 0-18 tahun yang akan dijelaskan oleh Meisya. Kepada Meisya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perilaku emosi anak. Yang pertama, usia 0 sampai 3 tahun. Anak-anak pada usia ini lebih banyak mengekspresikan emosi melalui menangis, tertawa, atau gerakan tubuh. Yang kedua, usia prasekolah 3 sampai 6 tahun. Mereka mulai mampu mengekspresikan emosi dengan kata-kata, namun masih cenderung atau meluapkan perasaan dengan cara yang kurang terkontrol. Yang ketiga, usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Anak-anak mulai lebih memahami dan mengelola emosi mereka. Mereka mulai bisa mengekspresikan perasaan dengan lebih terkontrol dan memahami perasaan orang lain. Yang keempat, pubertas 12-18 tahun. Perilaku emosi pada masa pubertas seringkali lebih kompleks, melibatkan perubahan suasana hati yang signifikan. Selanjutnya, mengelola perilaku emosi anak. Yang pertama, mengenali dan memahami emosi. Ajarkan anak untuk mengenali dan memberikan nama pada perasaan mereka. Ini akan membantu mereka memahami dan mengelola emosi dengan lebih baik. Yang kedua, memberikan teladan. Anak belajar dari perilaku orang dewasa di sekitarnya. Yang ketiga, mendorong ekspresi emosi. Berikan kesempatan bagi anak untuk mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang sehat. Yang keempat, mengajarkan keterampilan regulasi emosi. Ajarkan anak teknik relaksasi seperti bernapas dalam-dalam atau menghitung hingga 10 sebelum bereaksi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya mengenai karakteristik perkembangan emosi anak usia 3-6 tahun yang akan dijelaskan oleh Sadia dan dilanjutkan oleh Siti Aisyah. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan emosi anak. Perkembangan emosi anak usia 3-6 tahun merupakan fase penting yang membentuk dasar kemampuan sosial, pengelolaan emosi, dan kecerdasan emosional di masa depan. Pada usia ini, anak mulai memahami, mengekspresikan, dan mengelola berbagai emosi serta membangun empati dan hubungan sosial. Yang pertama yaitu
karakteristik perkembangan emosi usia 3-6 tahun ada pengenalan dan pemahaman emosi. Anak mulai mampu mengenali dan membedakan emosi dasar seperti senang, sedih, marah, dan takut, serta mulai memahami emosi yang lebih kompleks dan konflik emosi pada usia 6 tahun. Dan yang kedua ada ekspresi emosi. Anak mengekspresikan emosi secara lebih terbuka baik secara verbal maupun nonverbal dan mulai belajar mengontrol ledakan emosi. Yang ketiga ada empati dan kesadaran sosial. Anak mulai menunjukkan empati yaitu mampu merasakan dan memahami perasaan orang lain yang merupakan dasar penting untuk adaptasi sosial. Dan yang terakhir ada pengaruh lingkungan. Kualitas interaksi dengan keluarga, terutama pola asuh yang suportif dan partisipatif, sangat berpengaruh pada perkembangan emosi yang sehat. Pola asuh otoriter atau penuh tekanan meningkatkan risiko perilaku emosional yang tidak sehat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Sadia, yaitu poin 2. Faktor yang mempengaruhi emosi anak usia 3-6 tahun, yaitu yang pertama, pola asuh yang suportif itu dapat meningkatkan emosi sehat anak, dan juga ada otoriter, itu dapat memperburuk emosi anak. Yang kedua, gender anak perempuan itu cenderung lebih baik dalam memahami emosi. Yang ketiga, hubungan saudara interaksi positif itu dapat memperkuat pemahaman emosi anak. Yang keempat, ada usia ibu dalam berhubungan dengan kecerdasan emosi anak-anak. Yang kelima, itu stimulasi lingkungan yang tepat dari keluarga itu sangat penting bagi anak. Yang poin 3, ada implementasi dan pengembangan lanjutan. Yang pertama itu stabilitas perkembangan, yang dimana perkembangan emosi pada anak usia 3 tahun itu lebih cenderung dan akan berlanjut hingga anak itu usia 6 tahun, yang dipengaruhi oleh emosi, interaksi sosial, dan kemampuan anak dalam berbahasa. Yang kedua, ada keterkaitan dengan kognisi, yang dimana anak yang mengalami keterlambatan emosi dari sejak dini itu cenderung memiliki perkembangan kognitif yang lebih rendah di masa prasekolahnya. Yang ketiga, yaitu pentingnya intervensi diri, yang dimana stimulasi dan pola asuh itu sangat penting yang dilakukan dari anak usia dini. Itu akan mencegah hambatan perkembangan emosi anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan emosi anak yang akan dijelaskan oleh Amel. Kepada Amel dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu D. Pertumbuhan dan perkembangan emosi anak. Perkembangan emosi merujuk pada proses anak dalam mengenali, memahami, mengekspresikan, dan mengelola emosinya secara bertahap sesuai usia. Pada usia 3-6 tahun, anak memasuki usia prasekolah, yang ditandai dengan peningkatan kemampuan sosial dan verbal, sehingga emosi mulai lebih diekspresikan secara kompleks dan terarah. Menurut teori Maria Arianti 2021, interaksi sosial anak dengan lingkungannya menjadi semakin terganggu ketika mereka menggunakan perangkat untuk waktu yang lama akibat ketidakmampuan anak dengan teman-temannya tanpa gadget. Menurut pendapat Mutia 2018, bermain dengan teman sebaya kurang menyenangkan bagi anak-anak dan daripada menggunakan gadget. Ini terkait erat dengan banyak kemampuan yang ditawarkan perangkat gadget. Banyak diantaranya tidak diragukan lagi lebih menarik bagi anak-anak. 1. Karakteristik emosi anak usia 3-6 tahun. A. Usia 3-4 tahun. 1. Anak mulai mengenali emosi dasar seperti senang, sedih, marah, dan takut. 2. Emosi ditunjukkan lewat ekspresi fisik, menangis, tertawa, dan berteriak. 3. Masih sulit mengontrol dorongan emosional, ledakan emosi yang sering terjadi. B. Usia 4-5 tahun. Anak mulai memahami sebab, akibat, dan perasaan. 2. Dapat menyebutkan perasaan mereka mengenali emosi pada orang lain. 3. Perkembangan empati mulai muncul. C. Usia 5-6 tahun. 1. Anak mulai mengontrol ekspresi emosi dalam satu sosial. 2. Mampu menyembunyikan emosi tertentu, misalnya pura-pura tidak marah. 3. Dapat menggunakan strategi sosial untuk mengatur emosi seperti menarik diri atau meminta bantuan. 2. Faktor mempengaruhi perkembangan emosi. A. Lingkungan keluarga. Pola asuh mendorong perkembangan emosi yang sehat. B. Interaksi sosial. Bermain dengan teman sebaya meningkatkan kemampuan regulasi emosi. C. Kemampuan bahasa.
Bahasa yang berkembang memudahkan anak mengekspresikan perasaannya. Dia pendidikan dan stimulasi dini. POT memberikan lingkungan terstruktur untuk perkembangan sosial emosional. Sekian dapat saya sampaikan. Terakhir, mengenai kesimpulan yang akan dibacakan oleh Nur Hafiza Khairi. Kepada Nur Hafiza, dipersilahkan. Baiklah, kesimpulan dari materi tersebut yaitu perkembangan emosional anak usia 3-6 tahun adalah fase penting yang membentuk dasar kepribadian dan kemampuan sosial anak. Anak mulai mengenali, mengekspresikan, dan mengendalikan emosional seperti marah, senang, sedih, takut, dan cemas. Faktor utama yang mempengaruhi emosi anak meliputi pola asuh, lingkungan sosial, stimulasi dari orang tua dan guru, serta interaksi dengan teman sebaya. Dukungan emosional yang tepat akan meningkatkan kemampuan anak beradaptasi dan bersosialisasi secara pasif. Edukasi dan penyebaran informasi tentang perkembangan emosional anak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.